Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Mila. Saya perwakilan dari salah satu ekstra yang ada di sekolahan SMA 1 Kejayan, yaitu atletik. Di atletik ini kita bisa latihan berbagai macam-macam. Salah satunya latihan jarak jauh, 2 latihan jarak pendek atau sprint, 3 lompat jauh, 4 tolak peluru, 5 lempar lembing, dan 6 cakram. Dan tempatnya latihannya 1 minggu 3 kali pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tempatnya menyesuaikan dan waktunya menyesuaikan juga. Pengalaman yang saya alami di atletik ini sangat mengesankan, yaitu kita bisa hidup sehat, bisa banyak teman, dan bisa banyak lagi keluarga yang kita kenal, dan kita bisa mengikuti event-event di mana saja. Dan di atletik ini kita bisa susah senang bareng, dan ketika kita jenuh kita bisa refreshing dengan berolahraga. Itulah pengalaman saya yang saya alami sekarang. Ketika saya pertama kali atletik, saya satu bulan saya langsung diikutkan dengan event Bupati tingkat di Jempol. Saya di situ langsung dipilih dengan dipilihkan berlari 5.000 meter dan 1.500 meter. Di situ saya gagal, dan sesaat lagi ada event lagi di Bromo Marathon. Saya langsung ikut, dan saya ikut dengan semangat hati. Saya di situ bisa menduduki juara dua setelah Australia. Lomba yang saya ikuti di atletik ini yaitu 1 Bromo Marathon, saya menduduki juara kedua. Yang kedua lomba Trete, saya menduduki kelima, yaitu 5. Yang ketiga di Lucy, saya menduduki urutan keempat. Yang di Siado, di situ saya menduduki keempat juga. Saya di atletik ini semoga siswa didik baru ini bisa bergabung ke klub atletik lebih banyak lagi, agar bisa berkembang lebih banyak dan bisa melahirkan atlet-atlet yang profesional dan bisa mengembangkan sekolah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai perwakilan dari salah satu ekstra Semanike, yaitu pencaksilat. Untuk Mas Anwar, tolong memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Anwar, dan ini saya mewakili ekstra silat. Biasanya setiap hari apa kalau latihan pencaksilat? Biasanya hari Selasa, Jumat. Terus untuk waktunya jam 3 sampai jam 5. Menurut Kak Anwar, apa manfaat dari mengikuti pencaksilat ini? Ya, untuk jasmani, kesadaran jasmani, dan untuk bela diri juga, dan juga menambah pertemanan dan menambah ilmu. Event apa saja yang telah diikuti? Kopda di Bangil itu putra juara 1 untuk kelas E.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Setiawan dan kali ini saya akan mewawancarai Pak selaku wali dari kan kenal. Saya Rewati ada perkembangan yang ekstra permainan ekstra kurikuler. Bagaimana suka duka Pak Hari selama membina ekstra? Ya, memang semuanya itu ada suka dukanya, tapi karena kembali lagi pada tanggung jawab. Kalau dibilang suka dan dukanya lebih banyak dukanya menurut saya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kebanyakan yang ikut ekstra bola voli berangkatnya dari nol. Berangkatnya dari nol. Jadi mulai belajar passing dulu, sing bener seperti itu dan seterusnya. Itu dukanya. Kemudian selain itu waktu mereka juga nggak bisa disiplin. Waktu jam latihan sudah ditentukan, kadang saya nunggu sampai setengah jam sampai lebih. Itu. Kemudian kalau misalkan ya memang pulangnya mesti kan malam. Yang paling kita tuh sudah pulang malam, kehujanan lagi gitu. Seperti itu. Tapi itu semua tertutupi dengan nanti dengan sukanya atau melihat keberhasilan mereka. Jadi keberhasilan peserta ekstra didik itu kalau ukuran saya bukan berarti mereka itu bisa mendapatkan piala, prestasi, kejuaraan, bukan. Jadi kalau saya menilai keberhasilan dari peserta ekstra itu, berangkatnya dari apa mereka, kemudian bisa apa, sehingga ada perubahan. Itu kalau saya menilai keberhasilan. Untuk keberhasilan semuanya kalau peserta ekstra, ukurannya mungkin ya prestasi ya. Tapi kalau saya prestasi nomor 10. Yang penting adalah ada perubahan dari yang sebelumnya bisa apa, kemudian setelah itu. Jadi kayak ada perkembangan gitu Pak ya? Iya, proses. Untuk perkembangan ekstra voli dari tahun ke tahun bagaimana? Dari tahun ke tahun justru semakin menurun. Artinya gini, apa ya mungkin itu pengaruh dari target itu. Kalau dulu aktivitas tuh ekstra banyak sekali. Setiap ekstra mesti apa ya, artinya pesertanya sampai lebih-lebih. Kalau sekarang sudah pesertanya berkurang, kadang datang sampai 12. Kadang itu kalau latihan yang datang anak 2, tetap ya saya latihan lagi. Karena itu tanggung jawab saya. Dan mereka juga sudah niat ingin belajar bisa bermain bola voli. 2 pun saya ajar. Ya, kalau nunggu banyak main HP atau Oh iya Pak, untuk ekstra voli ini latihannya itu setiap hari apa dan jam berapa? kalau ketentuan dari sekolah itu ekstrakurikuler itu kan hanya 1 minggu 1 kali. Itu yang di ketentuan dari sekolah. Tapi kalau saya berdasarkan kesepakatan dengan peserta. Nah karena selama ini pesertanya minta 1 minggu 3 kali. Karena kebetulan saya ada waktu, oke, jadi dimulai jam 3 sampai jam 4:30 itu untuk yang putri. Tapi kalau untuk yang putra kadang itu sampai. Manfaat dalam mengikuti ekstrakurikuler voli ini apa ya Pak? Kalau manfaat yang sebenarnya yang saya sampaikan ya, jadi satu, dia bisa mengisi waktu kesibukan. Satu. Yang kedua, dia juga bisa mengurangi kenakalan, ya kan? Kemudian juga yang punya keinginan, punya kemampuan bermain bola voli, lebih-lebih kalau bisa ingin berprestasi.
juga bisa mengurangi mereka yang biasa main gadget itu sudah terkurangi sekian jam kan gitu kan. Kemudian juga kita yang terutama yang saya terapkan sekali penanaman rasa disiplin di tanggung jawab. Selain itu juga bisa berlatih untuk bisa memimpin orang lain. Berbicara ekstrakurikuler voli ini Pak, event apa saja yang sudah diikuti oleh ekstrakurikuler voli? Ya setiap ada event itu kita berusaha ikut, karena untuk bola voli ini akhir-akhir ini kan semuanya istilahnya boleh dikatakan sepi event ya. Semuanya sekarang bisa ke bola basket ya, bahkan setahun kalau bola basket tapi kalau bola voli itu karena sebetulnya masih kurang bermasyarakat, kurang memasyarakat. Ini mulai lagi, kemarin sudah bisa ada 2 event dari STKIP sama dari Kongres, sudah bagus masyarakat. Belumnya nggak ada tuh. Pernah kayak dapat prestasi apa gimana gitu Pak? Selama saya pegang ya dari tahun ke tahun pernah, bahkan tuh pernah itu satu kali juara 2 kalau nggak salah. Waktu itu angkatannya dulu Pak, itu hanya persiapan sekitar 2 bulan di tingkat kabupaten. Waktu itu juara 2. Ternyata selain event itu apakah ada lagi? Ada, tapi kita masih kalah bersaing dengan tim-tim lain. Kita juga pernah mengikuti kita juga terus ikut di STKIP Malang di Kanjuruhan itu juga STKIP Pasuruan ya. Memang saya walaupun enggak masih optimis, artinya apa, mereka sudah bisa dari nol bisa bermain sebatas itu kan, itu kebanggaan. Harapan Pak Hari untuk ekstra voli di tahun yang mendatang ini gimana? Ya minimal peminatnya bisa bertambah gitu kan, peminatnya bertambah. Saya nggak menuntut mereka yang sudah bisa voli, hanya menuntut yang mereka punya keinginan bisa bermain bola basket. Cuma itu. Nah, sudah bisa semua, gampang dari mengarahkan cara itu. Nah, ini kan dari diajari ada pembina yang telaten. Bukan saya soal telaten, enggak. Faktanya memang seperti itu. Terima kasih ya Pak untuk waktunya sedikit ini. Dan sekian dari saya sama Bapak Hari selaku panitia selaku pembina bola voli ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Purnomo di SMA Kejayan. Saya sebagai guru ekonomi. Selain guru ekonomi, saya juga sebagai yang pertama staf kakak kesiswaan, juga sebagai pembina OSIS, dan yang terpenting tidak kalah pentingnya saya juga bertindak sebagai pembina pecinta alam Wirabuana atau yang sering disingkat dengan PPA Wirabuana. Dari sedikit kata yang terselip di dalamnya ada kata-kata Wirabuana yang berarti adalah prajurit alam. Jadi kita semua tahu bahwa PPA Wirabuana itu adalah organisasi di internal SMA Kejayan yang khususnya menangani tentang lingkungan hidup di SMA Kejayan. Satu programnya tentang lingkungan hidup, yaitu melestarikan lingkungan yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Kejayan, itu program utama. Di sisi lain kita juga ada mencetak atau ada program, yaitu ada panjat tebing, ada arung jeram, dan juga fun hiking atau naik gunung bahasa
anak sekarang yang sekarang lagi viral kemana-mana, kita juga tahu teman-temanmu juga sering naik gunung, foto selfie dan sebagainya. Dan untuk program kerja yang sering atau senang diikuti oleh anak-anak yaitu yang jenisnya jenis semi fun ya, jadi ada arung jeram itu dan juga fun hiking yang banyak diikuti oleh anak-anak. Tapi untuk ikut di dalam kegiatan tersebut ada syaratnya. Yang pertama harus menjadi anggota Wirabwana. Yang kedua tidak kalah pentingnya tetap ada target untuk melestarikan kelestarian di lingkungan SMA Kejayan. Baru nanti kita ajak apa istilahnya fun hiking atau arung jeram atau kegiatan yang lain. Tanpa semua itu tidak akan bisa tercapai yang namanya kelestarian di SMA Kejayan. Untuk ekstra pecinta alam itu insya Allah kita jadwalkan setiap hari Jumat dan hari Sabtu, sama seperti ekstra yang lain. Karena apa? Di hari Senin dan hari Kamis kita pulang sudah larut sore, kurang lebih jam 3, jadi waktu luang ada di hari Jumat dan hari Sabtu. Untuk keanggotaan Wirabwana, untuk keanggotaan pecinta alam Wirabwana itu yang sekarang yang aktif ada kurang lebih ada 35 anak dari mulai kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Tapi yang patut digarisbawahi, PPA Wirabwana atau pecinta alam ini berbeda dengan organisasi yang lain. Keanggotaannya seumur hidup. Sekali kali masuk ke pecinta alam, kalian tidak akan mungkin keluar dari SMA. Tidak akan mungkin keluar dari pecinta alam. Jadi anggota dibagi menjadi 3, anggota biasa, anggota luar biasa yang terdiri dari alumni dan anggota kehormatan. Jadi sekali masuk nggak mungkin bisa keluar kecuali kalian bikin masalah, baru nanti bisa keanggotaannya bisa dicabut. Untuk perlombaan kita sudah pernah mengirim atlet panjat tebing hampir seluruh Jawa Timur, kita sudah pernah mengirim. Dan 2015 kemarin kita juga menang di lomba lintas alam Lindri Land Rock di Galek, dan juga Kediri Bajula juga kita pernah menjadi juara di situ. Terus tujuannya pastinya untuk kelestarian alam, tidak ada yang lain. Untuk kejuaraan, untuk piala itu bonus saja. Jadi tujuan didirikannya organisasi pecinta alam yaitu untuk menciptakan kelestarian di lingkungan SMA Kejayan, khususnya umumnya di lingkungan rumahnya masing-masing pastinya. Terus kenapa kok harus dilakukan rutinitasnya? Berhubung sudah habis, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Alfiatu Rizky Fauzia, biasa dikenal dengan Ibu Riris. Saya di SMA Kejayan sebagai guru bimbingan konseling dan juga memegang koordinator UKS dan juga sebagai pembina PMR. Program kerja di PMR salah satunya latihan rutin atau forum yang mana membahas tentang materi-materi kepalang merahan, PP, dan lain-lainnya. Yang kedua, latihan gabungan dengan sekolah lain. Yang ketiga, ada jumbara yang dilakukan setiap 2 tahun sekali yang dilakukan oleh PMI Kabupaten Pasuruan, dan DORAS atau disebut juga bakti sosial lewat DORAS. Dari beberapa proker yang diminati siswa SMA Negeri 1 Kejayan, semuanya diminati. Yang lebih antusias biasanya lewat jumbara karena ajang bergengsinya di PMR. Untuk pelaksanaan ekstra PMR setiap hari Jumat dan juga hari Sabtu setelah pulang sekolah. Hari Jumat biasanya dimulai pukul 1 sampai jam 3, sedangkan hari Sabtu pukul 1 sampai pukul 3 juga. Anggota di ekstra PMR ini yang kelas 10 dan 11, yang sekarang naik kelas 11 dan 12, berjumlah kurang lebih 30 siswa.
perlombaan yang pernah diikuti ekskul karena masih terbatasnya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Biasanya perlombaannya setiap 2 tahun sekali lewat Jumbara. Beberapa siswa kemarin ketika Jumbara tahun 2019 mereka membawa 4 trofi. Yang pertama trofi terbaik pertama jurnalis, terbaik pertama PP, terbaik pertama ASB, dan terbaik kedua Kesja atau Kesehatan Remaja. Tujuan ekskul ini diadakan. Ekskul PMR merupakan salah satu ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Kejayan yang memfokuskan pada materi-materi kesehatan, pertolongan pertama, penanggulangan pada gawat darurat atau PPGD, dan juga bidang sosial, di mana dengan adanya ekstra PMR, siswa-siswi yang mempunyai hobi serta cita-cita ingin menjadi tenaga kesehatan ataupun relawan kesehatan berminat di situ bisa menyalurkan bakat dan minatnya, karena tidak hanya dapat materi saja, tapi juga bisa langsung praktek di sekolah. Sebagai petugas kesehatan di sekolah, mereka juga sebagai kader kesehatan remaja dan juga kader relawan yang harus terus mengasah keahliannya, mengasah keterampilannya lewat kegiatan PMR. Karena kita bekerja sama dengan PMI Kabupaten Pasuruan, setiap 1 bulan sekali ada fasilitator dari PMI Kabupaten Pasuruan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sih minat dari kelas 10 itu 90%-nya sih di fotografer sama editing. Itu yang minat banyak dari kelas 10. Kalau dalam hal buat puisi, cerita, cerpen itu cuma 70 atau 80%-an, karena anak-anak banyak yang mendem gitu, nggak mau nunjukin karyanya gitu sih, masih malu-malu gitu. Harapan-harapan saya ke depannya sih semoga jurnalistik ini semoga lebih baik daripada yang sebelumnya. Terus jurnalistik ini mengembangkan bakatnya, jangan terlalu dipendam, dan prestasinya juga ditambah, dan percaya dirinya juga harus ditunjukin, sama membagi waktunya juga harus bisa sih. Kendala yang terjadi dalam ekstra jurnalistik itu banyak, tapi yang paling menonjol itu cuma anak-anak itu susah membagi waktu antara ekstra organisasi lainnya sama ekstra yang dipilih ini. Banyak yang susah membagi waktu antara ekstra A dan B ini, jadi banyak yang bingung harus didahuluin tuh mana. Itu yang saya perhatikan sama anak-anak yang sekarang, periode sekarang. Prestasi yang sudah didapat dalam jurnalistik itu juara satu bading 3 dimensi di sekabupaten itu dipimpin oleh Kak Mustar, zamannya Kak Mustar tahun 2016. Kalau periode saya ini masih belum, karena periode saya ini terhalang dengan adanya dana. Jadi periode saya ini termotivasi untuk kayak hal-hal online, jadi kayak buat kuis ataupun apapun itu, tapi cuma ada minat sedikit. Oleh sebab itu sih, jadi kita masih belum ada prestasi-prestasi yang kita tambah dari hal-hal itu. Menurut saya sih sejauh ini masih berjalan dengan lancar, seperti kayak agenda mengganti mading itu setiap bulan kita selalu ganti. Setelah itu dengan mencari info-info yang ada di Semanikes sekolah atau berita-berita prestasi-prestasi yang diraih. Dan setelah itu juga membantu perpustakaan untuk menata atau mendata buku yang sudah datang ataupun yang sudah itu diganti dengan yang baru. Menurut saya sih ini penting banget dalam hal jurnalistik, karena ini jurnalistik kan mengajarkan dalam studi bahasa Indo sama seninya.
Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ini juga melatih kayak membuat puisi, cerita, terus cerpen, dan itu kan juga merhatikan tanda-tanda yang telah dipelajari dalam bahasa. Oleh sebab itu sih memperhatikan lebih penting banget di bahasa Indonesia. Terus setelah itu sih baru nanti itu dihiasi lah, baru muncullah seni yang nanti akan diterapkan di selembar secari kertas tersebut yang diisi dengan kuetes atau puisi-puisi lainnya. Terima kasih, pertanyaan bagus ya. Untuk yang kedua, poin kedua itu apa sih gunanya ikut OSIS itu? Yang jelas banyak. Satu, dalam waktu dekat seorang ketua OSIS nanti bisa menggunakan menggunakan jabatannya itu untuk memimpin sebuah negara siswa yang dinamakan OSIS. Seluruh siswa SMK Kejayaan otomatis anggota OSIS dan dikerucutkan menjadi pengurus OSIS, dikerucutkan lagi menjadi pengurus inti atau BPH, dikerucutkan lagi sebagai ketua OSIS. Dan satu ketua OSIS nanti sertifikatnya bisa dipakai untuk salah satu syarat untuk masuk ke perguruan tinggi dari jalur ketua OSIS. Ingat, di SMK Kejayaan sudah pernah mencetak ketua OSIS yang hebat. Ada yang namanya Mbak Sulistia, itu diterima di IPB dari jalur ketua OSIS. Jadi selain itu juga pengalaman di OSIS nanti bisa diaplikasikan di rumah ataupun nanti di perguruan tinggi berikutnya. Jadi tidak serta-merta kita cuma hanya guyon, kita duduk. Jadi di OSIS itu banyak pengalaman, banyak ilmu yang teman-teman kalian yang tidak ikut OSIS mungkin tidak mendapatkan itu. Dan pengalaman di OSIS tidak ada di dalam ruang kelas. Semuanya pure di luar kelas, outdoor gitu artinya ya. Itu Mbak mungkin manfaat dari OSIS untuk OSIS. Jadi banyak juga dapat ilmu, banyak teman baru, dapat menguatkan kesaudaraan yang erat di sekolah kita. Jadi itu juga bisa mendapatkan jalur, bukan hanya jalur prestasi aja Pak, tapi bisa dengan jalur ketua OSIS. Ya, semoga bermanfaat. Dan sekian dari kami. Dan selamat bergabung untuk siswa baru. Silakan masuk ke kepengurusan OSIS. Nanti kita membuat cerita sendiri, membuat cerita bersama, dan tunggu kami di momen berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh anggota OSIS, yaitu nama pembina dan ketua dalam ekstra tari. Yang pertama, nama pembina dalam ekstra tari yaitu Bu Endang. Beliau adalah guru BK di SMA Negeri 1 Kejayaan. Yang kedua yaitu ketuanya yaitu saya sendiri. Saya Agiska Rahma Novitasari. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Hari latihan ekstra tari ini kita mengambil hari latihan yaitu hari Selasa. Persiapan apa saja saat ada lomba ataupun event? Kita sebagai penari tentu kita harus latihan. Latihannya itu sesuai jadwal yaitu Selasa. Tapi kalau mendekati hari H, kita akan menambah jadwal tersebut. Bisa seminggu 3 kali ataupun bisa setiap hari. Cara gabung di ekstra tari ini sangat mudah. Kalian bisa mendaftar ke saya sendiri ataupun kepada panitia dari anggota OSIS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.